Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke segmen khusus tentang pusat perubahan revolusi mental. Ini adalah hal yang baru dalam RPJMN 2020-2024. Ini disebutkan secara khusus menjadi kegiatan prioritas keempat. Apa yang dimaksud dengan pusat perubahan? Kalau kita lihat dalam skema RPJMN tahun 2020-2024 ini banyak sekali kegiatan prioritas yang terkait dengan aktivitas masyarakat atau kerja-kerja pada ruang masyarakat. Keterlibatan masyarakat dan pentahelix selain penyelenggara negara juga sangat kuat. Karena itu dibutuhkan kerangka khusus bagaimana kita kemudian bisa mewujudkan masyarakat yang berintegritas, masyarakat yang beretos kerja, dan masyarakat yang bersemangat gotong royong. Tentu saja kita tahu bahwa negara tentu perlu memimpin dalam gerakan nasional revolusi mental. Tetapi kita ingin agar gerakan ini dimiliki oleh setiap anggota bangsa Indonesia ini, setiap warga negara, warga bangsa Indonesia. Karena itu kita menggunakan pendekatan atau strategi pusat perubahan di dalam masyarakat. Melalui pusat-pusat perubahan kita ingin berbagai elemen dalam masyarakat bisa terlibat langsung untuk membantu mencapai hal-hal yang sudah dirumuskan sebagai strategi atau kegiatan prioritas Gerakan Nasional Revolusi Mental. Misalnya di dalam penguatan lingkungan sosial. Dalam penguatan lingkungan sosial yang menjadi kegiatan prioritas ketiga, kita ingin agar komunitas-komunitas, kampung-kampung, atau kelompok-kelompok masyarakat bisa memperkuat semangat gotong royong, etos kerja, dan integritas ini di dalam konteksnya masing-masing. Atau misalnya kepeloporan pemuda yang menjadi kegiatan prioritas pertama. Ini bagian dari revolusi mental dalam sistem pendidikan, tetapi kita tahu di dalamnya ada pramuka, ada kegiatan-kegiatan kepemudaan lainnya. Maka pusat-pusat perubahan bisa mendorong melakukan ini. Contoh yang lainnya dalam kegiatan prioritas yang kelima yaitu kewirausahaan dan strategi peningkatan cinta produk dalam negeri. Kita berharap elemen-elemen masyarakat, komunitas-komunitas, organisasi-organisasi masyarakat itu dapat ikut menumbuhkan kecintaan dalam produk dalam negeri dan juga kewirausahaan. Begitu. Jadi pusat-pusat perubahan ini dibentuk dan dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat, baik itu pada media, pada kelompok-kelompok agama, kelompok-kelompok masyarakat lainnya, komunitas-komunitas, komunitas anak muda, komunitas kampung, dan seterusnya, sehingga peningkatan nilai-nilai 3 nilai strategis instrumental revolusi mental ini dapat berjalan dengan masif sebagaimana prinsip kerja GNRM, yaitu gerakan sosial kebudayaan. Kita menyiapkan di dalam peta jalan dan pedoman umum GNRM bagaimana pusat perubahan ini akan kita kembangkan. Yang pertama, pusat perubahan bersifat fleksibel. Dia dapat berada di tingkat nasional atau daerah, dapat berbasis komunitas, institusi, ataupun area. Misalnya, kampung Nusantara, atau pusat perubahan di dalam perguruan tinggi, atau juga di komunitas-komunitas tertentu, misalnya komunitas disabilitas. Ini sifatnya sangat fleksibel. Siapa saja, kelompok manapun bisa membuat pusat perubahan revolusi mental. Tentu tetap mengacu pada kerangka kerja pusat perubahan. Yang kedua, pusat perubahan dapat dibentuk dengan mengacu pada pendekatan pentahelix, jadi melibatkan 5 helix, bisa juga pada helix-helix tertentu, yaitu misalnya ada kelompok jurnalis yang ingin membuat pusat perubahan revolusi mental khusus untuk awak media, boleh. Atau dosen-dosen ingin membuat pusat perubahan berbasis kampus, boleh juga. Jadi bisa spesifik, bisa juga 5 helix ini terlibat. Yang ketiga, pusat perubahan di tingkat daerah, dia berfungsi menjadi rumah bersama, tempat mengonsolidasikan dan menggerakkan stakeholders yang menjalankan
Gerakan Nasional Revolusi Mental. Karena itu, prinsip yang keempat, di tingkat daerah, pusat perubahan ini dikonsolidasikan oleh pemerintah yang terkait. Jadi, ketika ada kelompok-kelompok masyarakat menyelenggarakan atau membentuk dan mengembangkan pusat perubahan, maka pemerintah daerah melalui gugus tugas daerah masing-masing perlu untuk mengonsolidasikannya sehingga gerakan ini bisa lebih terarah. Yang berikutnya, pusat perubahan dapat memilih dari berbagai strategi tadi. Strategi tentang kewirausahaan misalnya, atau tentang penguatan keluarga, atau tentang Pancasila, atau tentang lingkungan sosial, boleh dipilih. Boleh juga memilih lebih dari satu. Prinsip fleksibilitas dapat berlaku di sini juga. Dan yang terakhir, semua pusat perubahan kita harapkan menjalankan peran untuk memperluas kampanye publik untuk nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Misalnya, sebuah perusahaan ingin terlibat dengan mendirikan pusat perubahan revolusi mental. Dia ingin meningkatkan nilai etos kerja di dalam lingkungan perusahaannya, gotong royong, dan juga integritas. Maka kita mengharapkan perusahaan tersebut juga ikut mengkampanyekan 3 nilai ini baik di dalam perusahaannya maupun di ruang publik. Itulah prinsip-prinsip dari pusat perubahan gerakan revolusi mental. Sampai jumpa pada segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.